Setelah dunia dilanda bejibun keributan, kita jadi sadar kalau masalah yang suka muncul di hidup kita itu udah berskala dunia. Ya, bukan masalahnya satu negara aja. Mungkin kita jadi kepikiran kalau sekarang bisa jadi saat yang tepat buat seluruh negara bersatu ngatasin semua masalah. Dan iya, idenya emang kedengeran bagus. Tapi kalau gitu, kenapa sampai sekarang belum ada juga pemerintahan dunia? Tentu singkatnya kalau ngomongin pemerintah, pasti dunia bakal datengin pihak yang dukung sama yang enggak. Enggak segampang itu. Tapi kira-kira mana yang lebih banyak? Untung yang didapetin dari dunia yang bersatu atau malah sebaliknya? Ya, sejauh ini kita emang belum punya contoh pasti kalau seluruh dunia jadi satu pemerintahan. Tapi buat gambaran, kita bisa ngelihat satu organisasi kawasan yang udah kayak jadi pemerintah di atas pemerintah. Mereka yang tergabung ini jadi punya banyak keuntungan, mulai dari kebebasan berdagang, sekolah, sampai bahkan jalan-jalan kemana aja di dalam kawasannya. Mereka juga udah nunjukin kalau selama beberapa tahun terakhir di kawasan itu juga jadi lebih minim perang. Walaupun masih ada juga kasus di negara tetangganya. Dan tentunya satu pemerintahan tertinggi juga bisa bikin satu kawasan punya satu sikap yang sama yang diperluin buat ngadepin musuh terberat kita saat ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kedengerannya nguntungin? Oke. Punya satu pemerintah kedengeran aman-aman aja. Kayak pas mikirin masa depan sama si dia. Tapi tentunya ada banyak yang mesti dipikirin. Misalnya, bahasa apa yang harus kita pakai? Di mana letak ibu kota kita nanti? Sistem pemerintahan apa yang akan dianut? Sampai siapa yang paling tepat buat nempatin kedudukan tertinggi? Semua itu harus dipikirin baik-baik biar nggak bikin berantem. Terutama pas pemilihan pemimpinnya nanti. Karena kalau sampai salah, satu dunia bisa jatuh dalam genggaman satu orang dan sungguh nyeremin. Sejauh ini pemerintahan dunia emang masih jadi bayang-bayang, tapi sejarah juga nyatet kalau kita pernah bikin organisasi yang konsepnya mirip-mirip. Contohnya, organisasi ini yang muncul abis perang dunia, yang punya tujuan buat nyegah perang kejadian. Walaupun akhirnya dianggap gagal, dan akhirnya dilanjutin sama penerusnya sampai sekarang. Dan bukan cuma PBB aja, malah ada satu organisasi yang beneran punya tujuan buat bikin pemerintahan dunia biar bisa lebih ngatur banyak negara, nggak kayak PBB yang dianggap masih punya batasan. Walaupun kita tahu impian dari mereka sampai sekarang masih belum berhasil. Kondisi dunia saat ini emang udah berubah drastis. Masalah kita pun seringkali jadi masalah global yang maksa untuk diselesaikan bersama. Tapi gimana menurut kalian? Perlukah bumi kita dipimpin sama satu pemerintahan tunggal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious!